Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki santri-santri yang hadir udah ngantuk, netizennya lagi rame-rame. Jangan kalah dengan netizen ya. Ulangi lagi biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ini terlalu banyak yang harus dibahas Pak Imron ini. Kayaknya dari mulai tadi yang disampaikan Gus Ilyas, ini yang terpenting ya untuk para pemirsa biar di screenshot dulu karena jejak digital itu penting. Ini adalah kebobrokan mereka sendiri dari klan Ba'alawi yang menghina para ulama kita, menghina wali songo, para wali-wali Allah yang ada itu ya wali dari klan Ba'alawi menurut mereka. Nah ini kan bahaya. Kalau kita lihat dari bahasanya Habib Bagir ini bin Yahya, ini kan bocil. Dia mengatakan wali palsu, berarti gak percaya dengan adanya wali songo. Ini udah kelihatan. Itu akidahnya Syiah. Jadi kalau ada orang Indonesia mau imigran dia numpang di Indonesia kemudian gak percaya adanya para wali, wabil khusus wali songo yang sudah menyebarkan Islam di Nusantara, berarti mereka Syiah. Gitu ya. Terus kemudian yang ingin saya sampaikan sebelum saya baca kitab, di dalam catatan sejarah kelompok Islam yang berakidah Syiah terbesar di dunia itu ada 5 negara. Ini catatan penting. Ada 5 negara yang menganut Syiah terbesar. Jadi walaupun di Indonesia sebagian kecil ada Syiah, masih alhamdulillah Indonesia tidak termasuk 5 negara yang popularitasnya Syiah. Ini saya sebutkan 5 negara yang terbanyak akidah Syiahnya itu. Yang pertama adalah Pakistan. Pakistan ini Syiahnya banyak. Yang kedua Yaman. Di Yaman Syiahnya banyak. Makanya pantas mereka berani melegalkan nikah mut'ah di Bogor. Kawin kontrak. Ngerti nikah mut'ah? Kawin kontrak. Bahkan hebatnya lagi tuh kawin kontrak itu mereka ya harus dengan orang-orang lokal kita ini. Karena kalau syarifah menurut mereka nggak usah, jangan katanya gitu. Masya. Yang ketiga, negara terbesar akidah Syiah itu adalah Irak. Yang keempat, Azerbaijan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Iran. Berarti alhamdulillah Indonesia ini walaupun unik disebut Syiah, unik disebut Wahabi, tapi tidak termasuk dari 5 negara yang popularitasnya itu adalah Syiah. Justru di Yaman itu yang banyak gitu kan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan wah unik itu Syiah, ya kita nanti lihat. Ada yang paling fundamental itu kalau dia mengatakan Wahabi kepada unik, berapa banyak kitab-kitab Kutubul Qadimiyah yang mana Abu Yamamah Ghufran memerintahkan kepada kita untuk meneliti yang sudah dirubah oleh Wahabi. Dan itu kita sampaikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Biar jelas ya. Kalau kita ini orang Wahabi, gak mungkin Abu Yamamah Ghufran memerintahkan kepada kita untuk meneliti dari sekian ratus kitab yang sudah dirubah oleh Wahabi. Karena ada 2 tanda Wahabi yang paling fundamental. Selain dia membid'ah-bid'ahkan ziarah kubur, tahrifu ta'wil al-kitabi wa sunnah wa yastahilluna dima'al muslimin wa amwalahum. Mereka berani merubah Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan termasuk kitab-kitab, termasuk sejarah-sejarah dirubah. Dan yang terakhir mereka menghalalkan darahnya orang muslim kalau tidak berakidah dengan mereka. Ini kita harus normal saja. Kira-kira berabad-abad di Indonesia yang berani merubah sejarah Indonesia termasuk catatan-catatan sejarah
Termasuk kitab-kitab kutubul qadimiyah, siapa kalau bukan mereka? Ini kan kalau ada orang yang mengatakan demikian berarti dia membuka aibnya sendiri. Justru unik menyelamatkan, gitu kan? Kita itu ada 10 kitab yang sudah kita tulis bahwa kitab ini sudah dirubah oleh Wahabi, kitab ini sudah dirubah oleh Wahabi, termasuk Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Nah, orang yang mengatakan lisannya bahwa unik Wahabi, pernahkah dia meneliti kitab seperti itu? Ya gak bisa, karena dia NU-nya numpang urip. Kan betul kata Syekh Fuad Hasyim, bener. Jadi dia di NU hanya jual beli jabatan, menjadi pelantara supaya dia dapat kedudukan, kan begitu. Terus kemudian kalau masih ada orang yang menganggap bahwa unik ini adalah Wahabi ataupun Syiah, ingat Abu Yamamah Ghufran, walaupun beliau seperti itu stylenya, beliau ini mustasyar di Surabaya, di kecamatan Semampir. Pamujib Tanfidiyah di Semampir. Gila apa sih? Artinya orang mengatakan kita sebagai Wahabi dan Syiah sangat salah. Jadi orang yang lantang menyampaikan di depan kamera panjenengan itu adalah orang-orang struktur sebenarnya, tapi lebih mengedepankan kultur. Jangan-jangan orang yang lisannya mengatakan demikian dia NU-nya NU bodong, kan begitu. Bahkan sampai kita ajarkan kepada para santri supaya mengetahui apa sih khitoh NU, kan begitu. Kita bikin naldom tentang khitoh NU, itu saking cintanya terhadap Nahdlatul Ulama, begitu. Masih hafal Bauri? Nah, santri-santri hafal gak khitoh NU? Wah, ki anyar kabeh are-are. Hadhihi asasu sunnati wal jamaah Nahdlatul Ulama, Qur'anun wa sunnatun qiyasun wa ijma' hiya timaduna. Cara mengajarkannya Abuya kepada santri supaya paham khitoh, karena biasanya orang struktur itu gaya-gaya begini, NU harus kembali kepada khitoh, NU harus kembali kepada khitoh, sementara khitoh sendiri nggak paham mereka. Dibikin syair biarlah jenah pelafadan masuk ke dalam pikiran, kan begitu. Hadhihi asasu sunnati wal jamaah, ini adalah rangkaian daripada pokok dasarnya daripada ahlus sunnah wal jamaah yang disebut dengan NU. Bisa gak lafaznya santri-santri? Hadhihi asasu sunnati wal jamaah Nahdlatul Ulama, Qur'anun wa sunnatun qiyasun wa ijma' hiya atimaduna. Nanti minta teksnya Pak Huri ya. Ini mau dibawain apa santrinya? Anyar-anyar. Sampai seperti itu ya. Jadi kalau orang mengatakan kita adalah Wahabi apalagi Syiah gitu kan, harus ngaca dulu. Ini bisa dibongkar. Tadi juga ada Kang Lutfi Haikal, dia orang Banten. Dia mengatakan begini, saya berani di Mubahalah kata beliau, kalau bukan dari klan mereka yang melegalkan daripada mut'ah di Bogor. Itu udah jelas di Puncak Bogor. Masih zaman IBHRS jualan minyak. Takdir katanya gitu kan. Begitu ya. Justru kalau kita lihat banyak orang-orang yang sebenarnya akidah Syiah, dia akidah Wahabi, pura-pura ingin masuk di NU, banyak itu Pak. Iya, karena dia penting dengan jabatan. Kan sekarang lihat aja, kita ada, apalagi sekarang zaman partai politik kan, zaman sebentar lagi mau pemilu. Ini kan berbondong-bondong, bahkan partai yang Wahabi saja ingin merapat dengan Nahdlatul Ulama. Ini bukan rahasia gitu kan. Apa namanya partainya? Ya Nahdlatul Ulama'i anti tijarati, kayak gitu kan. Rabbi hasbila khasrin ladal uqala'i. Mereka tahu. Jadi kalau hidup di NU ini gak akan pernah rugi. Jual beli di NU pasti untung gitu. Ya minimal dapat kursi jabatan DPR, MPR kan begitu.
Aduh, masya Allah. Terus berkaitan dengan Syiah ini ya. Kenapa ada fatwa dari ulama tarim bahwa Syarifah tidak boleh menikah dengan selain habaib, sayyid dan syarif? Itu akidah siapa kalau bukan Syiah? Itu akidahnya Alawiyin. Makanya saya lihat dari beberapa kitab kemarin, gak ada satupun kitab yang mensyaratkan bahwa al-kafaah, kesetaraan kondisi mempelai putra dan putri harus sama nasabnya. Tidak, itu bukan daripada syarat sahnya nih nikah. Ini dari ulama tarim berani memberikan fatwa kalau ada orang biasa menikahi Syarifah atau Hubabah, maka nikahnya haram, bahkan dihukumi dengan zina. Fatwa itu disampaikan sementara mut'ah dilegalkan oleh mereka. Ya apa? Kira-kira dari sini kita sudah paham siapa yang Syiah? Coba santri, siapa yang Syiah? Unik apa mereka? Sekali lagi, kalau kita sekarang sudah paham bahwa Wahabi seperti itu, yang berakidah Wahabi siapa? Kita apa mereka? Yang berakidah Syiah kita apa mereka? Lawan jangan. Tasbih. Subhan. Nah ini wallahu ak. Yes, lanjut ya. Gini, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini saya ingin meneruskan yang kemarin masalah kafaah nih, kalau para santri belum tahu. Jadi begini nih, santri pengen tahu, para habaib itu dia mengharamkan kalau ada Syarifah. Syarifah ini adalah perempuan dari klan Ba'alawi, dari habaib ya. Kalau ada Syarifah nikah dengan ente-ente nih, yang kata mereka kita ini hidungnya mampet, mukanya kayak celengan semar, ini katanya haram kita nikah dengan Syarifah, bahkan dihukumi Tapi berapa banyak orang-orang lokal menjadi korbannya mereka, kan betul? Nih, biar paham dulu santri ya. Jadi begini, al-kafaah, kesetaraan dalam kondisi itu memang dalam pertimbangan menikah itu ada hak. Contoh santri putri, dia ada orang yang melamar laki-laki gitu kan, kemudian laki-lakinya yang entah kurang ganteng atau kurang kaya, itu bisa mempertimbangkan, itu namanya kafaah, gak setara dengan saya. Atau mungkin orang tuanya, maka jangan salah ketika orang tuanya kurang setuju dengan lamaran si orang laki-laki, mungkin orang tuanya ingin yang lebih baik, itu namanya kafaah. Iya, logikanya begitu. Makanya ada istilah dulu ya, zaman dulu itu ada istilah perjodohan. Awas, jangan menyalahkan orang tua. Biasa kan begitu, apalagi santri sekarang. Wah, bapak ibu ini kayak zaman situ Nurbaya aja dijodoh-jodohin, kan begitu. Padahal itu al-kafaah, dianjurkan masru'atan. Orang tua punya hak untuk mempertimbangkan siapa yang akan menjadi mempelainya, suaminya, kan begitu. Nih, di dalam tafsir Ibnu Katsir nih, dengerin siapa kemarin itu yang mengatakan kalau ada kiai menikahi dengan Syarifah itu kiai tae katanya. Itu si Rehan tuh, si Rehan Al-Qadri tuh. Di sini dijelaskan wa qad istadalla bi hadhil ayatil karimah wa hadhil ahadits syarifah man dhahaba minal ulama ila annal kafa'ata fin nikah la tushtaratu wa la yushtaratu siwaddin. Al-kafa'ah itu bukan menjadi syarat sahnya nikah. Jadi kalau ente mau nikahi Syarifah, nikahi aja gak apa-apa, biar jadi Habib. Di sini ada tuh siapa namanya tuh, Habib Eka, anda tahu ya, nikahi Syarifah. Begitu. Tetap yang paling fundamental itu yang menjadi syarat yang paling mutlak untuk mempertimbangkan dinilai dari segi agamanya sudah gitu ya. Terus kemudian kalau saya lihat dari apa yang tadi disampaikan Gus Ilyas dari Habib Ba'agir tadi, dia mengatakan Ba'alawi, satu Ba'alawi lebih mulia dibandingkan 700 ulama Nusantara katanya. Kira-kira para santri kalau mengatakan begini, ada Habib satu lebih mulia daripada 700 ulama, kira-kira percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Fitnah apa tidak? Haram apa tidak? Laknat apa tidak? Laknat. Mau orang saya sudah buka dalam kitab
Yang ditulis oleh Syekh Nawawi sudah jelas kok. Ini masih ada lagi. Kapan hari ada yang mengatakan satu Habib lebih baik daripada 70. Ini satu Habib 700. Ini kan otaknya di mana ini? Bocil ini ya, bocil nih. Terus kemudian apalagi nih? Wali Songo ganti aja jadi Wali Sundel tuh kan. Pengen tahu wajahnya orang yang komen kayak gini? Nih tak tunjukin. Tak tunjukin ya. Tak zoom. Nah, orangnya nih. Tetap ini harus diproses orang kayak gini, betul. Saya setuju. Ini nih Bagir namanya. Habib Bagir bin Hani bin Yahya As-Segaf. Nih orangnya. Maka para santri nanti kalau pulang dari pesantren, ini sekalian tak doktrin nih Pak, santri tak doktrin sekalian. Nih, santri tak doktrin sekalian. Kalau Anda nanti pulang dari pesantren, kalau ada habaib atau syarifah, jangan terlalu tunduk-tunduk saja. Mereka itu sudah menghina ulama-ulama kita. Gitu ya. Harus diusir. Gitu ya. Nah, orang seperti ini nggak sadar. Ya. Kalau dia menyadari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum banu adama wa adamu khuliqa min turabin. Semua manusia, mau sayyid, mau syarif, mau habib, kiai, lora, gus, kita semua orang biasa sama, banu Adam. Wa adamu khuliqa min turabin. Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kira-kira saya tanya kepada ente-ente, para habaib diciptakan dari emas apa bukan? Para habaib diciptakan dari perak bukan? Para habaib diciptakan dari pasir bukan? Para habaib diciptakan dari batu bukan? Diciptakan dari apa? Tuh tahu kan? Tahu semua tuh. Artinya di sini nggak ada bedanya. Mau habaib kek, mau Unah putrinya Ustaz Imron, tetap dari tanah. Betul tidak? Lawan jangan. Adik-adik nih yang suka nyanyi salawat, awas, ini adik santri mumpung ada di sini, jangan sekali-kali bawakan lagu Yatarim. Ya, Anda tidak tahu lagu Yatarim dalam tekstualnya itu lajnah kita supaya kita hafal kepada kalian mereka. Yatarim, Yatarim. Di sana aja ya Hudar, ya Muhdar, ya Atas, ya Haddad, begitu. Daripada begitu hafalkan aja keturunan kita sendiri atau nadoman ibunda Nabi. Ayo, siapa yang suka nyanyi Tarim? Begitu. Gitu ya. Terus kemudian di dalam hadisnya dilanjutkan begini. Wal yantahiyanna qaumun yafkharuna bi abaihim aw liyakunanna ahwanu 'ala Allah taala minal ji'lan. Dan sebenarnya Allah itu dengan adanya Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin itu sudah menghapus jahiliyah yang suka membanggakan nasab itu. Nah, kalau sekarang masih ada yang membanggakan nasab, maka kata Allah ahwanu 'ala Allah taala minal ji'lan. Orang yang suka membanggakan nasab, saya duriyah Nabi, di dalam diri saya terdapat darah Rasulullah, menghinakan ulama-ulama kita. Orang lokal itu tuh kata Habib Rizki itu Pak. Nah biasanya anak muda ini senang sama Habib-Habib yang kayak gitu. Habib Rizki itu memang ganteng, tapi cocoknya itu rusak. Ngomong orang lokal itu koyo celengan semar, hidungnya mampet jadi. Itu Habib Rizki itu. Nah kalau seperti ini harusnya lembaga Rabithah Alawiyah bisa mendidik Habib-Habib anak muda tersebut. Ini kan enggak kan, dibiarkan. Nah kalau ada habaib seperti itu yang merasa dirinya lebih mulia daripada kita orang, maka kata Allah orang tersebut lebih hina daripada cacing yang akan menemani dia di kuburannya. Naudzubillahimin. Kira-kira paham tidak? Lawan jangan. Lawan ya. Ayo gimana? Sebelum dilanjut, ini saya mau menegaskan ya, mau saya pertanyakan kepada sampean ini, Pak Ubat. Ya. Karena kan kabarnya kan sudah menyebar nih kemana-mana nih,
bahwasanya orang yang dapat gelar Habib itu ada salesnya. Oh iya. Sedangkan ketika diperiksa mereka itu bukan asli kelahiran Arab. Ada yang kelahiran Padang, ada yang kelahiran Manado, ada anak Jatah Barang, banyak. Ya, kenapa kok mereka dapat gelar Asegab lah, Asemit Demit lah, Asegab apa? Yahya lah. Itu ada salesnya. Betul, betul. Nah, makanya kalau kita kepingin jadi, loh, jujur saja, saya ini pernah ini ada yang mantan salesnya Habaib, yang tukang apa mempromosikan jabatan Habaib. Ya. Itu saya pernah dikatakan begini, Pak, Ustadz, sampean bisa masuk marga Asegab deh. Sumpah ini hak. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada brewok-brewoknya katanya. Aduh, kacau ini. Andai kata saya mau, bisa nggak saya marga Asegab? Bisa. Bisa. Nah, ini yang perlu saya tanyakan ke Ustadz Ubat untuk menegaskan itu. Apakah mereka yang bergelar Habib itu asli keturunan Arab atau memang sales, mengikuti jualan sales? Terima kasih. Oke, monggo. siap. Nah, ini berarti berkaitan dengan dalam kitab Qurratul Uyun yang kemarin sebenarnya, ya. Pantas kalau kita pahami dalam kitab Qurratul Uyun. Jadi kalau Maulana Asy-Syaikh At-Tuhami mengatakan begini pantas, karena memang di akhir zaman sekarang ini banyak salesnya. Beliau pantas mengatakan demikian, walam yabqa al-an hafzatun ila min Fatimatiz Zahra radhiyallahu anha. Jadi kalau mau mencari dzurriyyah Nabi yang benar-benar sulit sekarang itu. Karena cucu-cucu Nabi itu hanya terlahir dari Bani Fatimah. Ini benar berarti. Karena kalau zaman sekarang itu modelnya cangkoan, kok cangkir, cangkoan. Jadi bahkan betul, kan mereka kan punya buku. Di Robito Alawiyah itu ada buku. Namanya buku syahadahnya lah, syahadah silsilah mereka. Termasuk bocil-bocil itu mereka mendaftar kepada Robito Alawiyah. Dan itu memang ada jual belinya. Ada beberapa yang pernah saya pernah sama Abah ke kantor Robito Alawiyah sama Abah Gufron dulu. Tahun 2000 berapa ya? Pokoknya sebelum 2020 lah, pernah. Dan saya ini kantor Robito Alawiyah ini. Dan memang mereka bisnis hal tersebut, siapa saja bisa. Contohnya siapa itu tuh? Yang itu namanya siapa tuh? Siapa ini namanya siapa? Si Gosong. Mau jadi Al-Muhdor, bisa Gosong Al-Muhdor gitu, bisa. Makanya nih Pak Santri, yang ada klan-klan di kita itu hanya di Indonesia. Memang tujuan Yaman Indonesia yang menggempur. Jadi dulu itu ada yang namanya Habib Jalal Al-Aidid cerita, kenapa Robito Alawiyah itu menghilangkan dari marga Al-Aidid atau Aidid, karena mereka takut ketahuan. Karena pelopor PKI ini kan, siapa namanya pelopor PKI? DN Aidid itu dari marga Ba'alawi. Mau mereka teriak-teriak di forum pemerintah kita, PKI awas, PKI akan muncul lagi. Ternyata itu PKI teriak PKI lawan jangan. Itu ya. Wes, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.